Minasan, di dalam Shadow Dungeon, Suho harus bertarung melawan gerombolan monster goblin. Dengan memanfaatkan skill Ruler's Authority, Suho mampu mengendalikan senjata dari jarak jauh dan menghabisi seluruh monster goblin. Suho akhirnya mendapatkan hadiah berupa Runestone Shadow Extraction dan mendapatkan kemampuan Shadow Monarch yang dapat membangkitkan prajurit bayangan dari tubuh makhluk yang telah mati. Suho kemudian mencoba membangkitkan 3 Shadow Goblin agar bisa secepatnya bertemu dengan orang tuanya. Suho pun memutuskan menjadi seorang hunter untuk mempermudahkannya masuk ke dalam dungeon. Ia pun berharap dengan kemampuan miliknya bisa menjadi seorang hunter rank S. Namun, setelah pengukuran mana, ia hanya terdaftar sebagai rank E. Dengan perasaan kesal, ia pun memutuskan untuk menjadi seorang penambang. Nah, di dalam dungeon tempat Suho menambang, terdapat sebuah ruangan tersembunyi yang menyimpan senjata dari Monarch of Feng. Seorang tanker rank C akhirnya menjadi monster setelah mengambil pedang tersebut. Apakah Suho berhasil selamat dari dungeon itu, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi. Sebuah perintah menyuruh Kim Yong Jun untuk membunuh para penyusup di domain Monarch of Feng, membuat Kim Yong Jun yang telah dikendalikan oleh pedang itu membantai seluruh rekannya tanpa ampun. Dengan wajah mengerikan, ia berhasil menyelesaikan perintah untuk membunuh semua orang yang berada di ruangan itu. Teriakan tim penyerang terdengar hingga ke area penambang. Untuk menghemat energi, Suho mengeluarkan 3 Shadow Goblin untuk membantunya menambang kristal mana. Sontak, Senior Lim tampak takjub karena yang ia tahu, tipe Summoners hanya bisa memanggil 1 atau 2 makhluk sekaligus. Tapi, Suho mampu memanggil 3 dari mereka, atau 4 jika ia menghitung wujud larva Beru yang bisa berbicara. Lim mengira jika kemampuan Suho tidaklah normal untuk seorang hunter rank E. Dengan wajah senang, Suho masih kurang puas karena ia hanya dapat memanggil 3, padahal ia memerlukan pasukan untuk menggunakan Shadow Extraction. Tapi itu tidak terlalu buruk karena ia bisa mengambil dan menggunakan mayat dari Shadow Dungeon. Apalagi, Suho sangat terbantu karena Shadow Goblin mampu melakukan pekerjaan kasar sebagai penggantinya tanpa mengeluh. Suho pun mulai setuju dengan Beru, di mana skill Shadow Extraction tampaknya merupakan skill yang cukup bagus. Mendengar itu, Beru kesal karena Suho memujinya setelah meminta mereka melakukan beberapa tugas lain-lain. Dan daripada itu, bukankah Suho harusnya memasuki dungeon untuk naik level? Suho menjawab bahwa hal itu sementara tidak bisa dilakukan karena hunter rank E tidak bisa memasuki dungeon sendirian. Itu aturan yang dibuat oleh asosiasi hunter. Kita pun diperlihatkan para pekerja penambang senior lainnya kemudian mulai menambang dengan seluruh kekuatannya agar tidak kalah dengan penambang baru seperti Suho. Suho mendengar jika alat pengukurnya masih mendapat banyak kesalahan karena mereka baru saja mulai membagi hunter menjadi beberapa peringkat. Jadi, Suho berpikir untuk melakukan penilaian ulang setelah mananya meningkat sehabis naik level. Selain itu, mereka juga bisa sekalian melakukan misi ketiga mereka untuk memulihkan kekuatan Beru. Di mana sebelumnya, Beru mengatakan jika ia bisa pulih dengan memakan sesuatu yang mengandung mana. Bahkan, pecahan Magic Stone yang berada di tanah itu juga mengandung mana. Beru tak habis pikir, Suho menyebut Beru tidak berguna dalam mengumpulkan Magic Stone. Maka lebih baik memakan beberapa Magic Stone yang berada di tanah sambil menunggunya selesai menambang. Dengan wajah kesal, Beru pun terpaksa memakan serpihan mana stone yang berserakan di tanah. Tapi tiba-tiba saja, Beru merasakan energi sihir yang kuat hingga membuat tubuhnya merinding. Ia lalu melaporkan pada Suho bahwa ia baru saja merasakan kehadiran dari Monarch. Mendengar itu, Suho tampak terkejut karena mengira itu adalah ayahnya. Tetapi Beru memastikan itu bukan ayahnya. Itu adalah satu eksistensi yang memegang pangkat Monarch. Jika itu kekuatan dari Shadow Monarch, maka kekuatan Beru akan pulih dalam sekejap. Dari ujung goa, tim penambang mulai ketakutan setelah mendengar suara yang berasal dari lokasi pasukan tim penyerang. Beberapa mata merah tajam tampak terlihat dari kegelapan. Rupanya,
3 ekor Magic Beast berhasil memasuki lokasi tim penambang. Melihat adanya monster, para penambang segera berlari untuk keluar dari tempat itu. Salah seorang penambang berusaha mempertahankan diri menggunakan sebuah gancu, namun monster Lycan menghancurkan senjata itu dengan gigitannya. Penambang itu pun tampak panik dan ketakutan. Ia pun menangis dan meminta tolong untuk diselamatkan. Dengan cepat, Suho melompat dan menyerang kepala Magic Beast dengan sebuah gancu. Suho berteriak bahwa ia akan mengulur waktu agar penambang lainnya bisa keluar dengan selamat. Para penambang pun segera melarikan diri dari tempat itu sambil mengucapkan terima kasih. Dengan tenang, Suho memperhatikan jika nama monster Stealthfang Lycan berwarna orange yang mengisyaratkan bahwa mereka berada pada level yang sama dengan rank D. Seperti yang ia lawan di Universitas Seni Korea Minasan. Dan saat ini ia yakin bisa sepenuhnya mampu menang melawan monster itu sendirian. Namun dengan tubuh gemetar ternyata seniornya masih menemaninya. Suho pun mengatakan jika seniornya juga bisa kabur. Namun Lim berkata bahwa Suho sendirian ingin mencoba membantu semua orang untuk menyelamatkan diri. Sehingga ia tidak ingin kabur dan meninggalkan juniornya itu. Sambil tersenyum, Suho meminta tolong agar Lim bisa membantunya saat ia dalam bahaya. Suho lalu memerintahkan 3 goblin untuk menjaga seniornya. Kemudian mengeluarkan sebuah senjata yang berada di inventorinya, yaitu senjata goblin yang ia kumpulkan di dalam Shadow Dungeon. Setidaknya belatinya seharusnya jauh lebih baik daripada pickaxe. Lim tampak terkejut melihat Suho yang mampu memanggil senjata itu. Skill summoning macam apa yang Suho miliki? Suho pun segera berlari ke arah monster Lycan menggunakan senjata goblin. Dengan sangat cepat, Suho berhasil menebas satu monster Lycan. Lim dan para Shadow Goblin tampak bersorak memberikan semangat kepada Suho. Ketika 2 monster Lycan hendak menerkamnya, Suho segera menggunakan skill Shadow Extraction dan Arise. Lim dan para goblin tampak terkejut melihat kemampuan dari Suho. Shadow Lycan membantu Suho menghabisi para monster itu. Melihat itu, Beru tampak puas dengan kemampuan raja mudanya yang sudah terbiasa bertarung dengan Shadow Authority. Suho pun tampak puas dengan kemampuan dari skill Extraction dan Summon yang tidak menggunakan mana sedikit pun. Jadi, setelah ia mendapatkan lebih banyak mana dan jumlah extraction yang meningkat, ia mungkin bisa membuat pasukan. Suho pun tampak mulai bersemangat untuk menambahkan monster Lycan menjadi shadow-nya. Dengan keras, ia menusuk kepala monster Lycan. Beberapa saat kemudian, Arise. Satu persatu, Shadow Goblin menghilang digantikan oleh Shadow Lycan. Goblin yang terakhir pun tampak sedih karena akan segera menghilang. Suho akhirnya berhasil mengalahkan monster Lycan dan menjadikan mereka sebagai prajurit bayangan. Lim lalu berkata bahwa Suho tidak memiliki kemampuan fisik rank E. Terlebih lagi, ia bahkan bisa menjinakkan Magic Beast. Suho pun berpikir jika ia terlalu bersemangat sehingga bingung untuk menjelaskan hal itu kepada seniornya. Lim justru memikirkan apakah Suho seorang ranker palsu yang sengaja berbohong tentang ranknya. Namun Suho hanya bisa berkata bahwa ia benar-benar seorang rank E. Tiba-tiba sebuah quest muncul yang memerintahkan Suho untuk mengalahkan musuh karena ada makhluk di sekitar yang ingin membunuh player. Suho harus memusnahkan mereka untuk mengamankan keselamatannya. Jumlah musuh yang harus dikalahkan sebanyak 1. Dan saat ini jumlah musuh yang dikalahkan masih 0. Suho tampak bingung dengan sebuah quest yang muncul. Apalagi hanya ada 1 musuh yang harus ia kalahkan. Padahal ia sudah mengalahkan semua monster Lycan yang ia lihat sebelumnya. Suho mulai berpikir jika ada musuh lain yang sedang menuju ke arahnya. Tiba-tiba Kim Yong Jun yang telah dirasuki senjata Monarch of Fang berjalan mendekati mereka. Lim yang mengetahui jika hunter itu adalah salah satu dari pasukan penyerang kemudian mendekati sambil menyebut jika dia adalah penyelamat. Lim melaporkan Magic Beast tiba-tiba datang ke lokasi tambang yang mengakibatkan sebuah bencana. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Suho pun memperingatkan kepada seniornya jika orang itu berbahaya. Tapi hunter itu menyerang Lim menggunakan pedangnya.
Beruntungnya, Suho dengan sigap berhasil menyelamatkannya. Ia kemudian memerintahkan pasukan serigalanya untuk melawan Hunter Kim Yoon. Suho pun heran karena ada Hunter yang sudah kehilangan akal sehatnya. Lagi pula, sejak kapan Hunter berubah menjadi Magic Beast menjadi sebuah tren? Apalagi Suho melihat nama di atas kepala Hunter itu Lycan's Fang Possessed. Dengan warna merah minasan, Suho sadar semakin merah namanya, semakin berbahaya juga monsternya. Suho benar-benar merasakan betapa kuatnya monster Magic Beast yang berwarna merah saat berada di Universitas Seni Korea. Suho lalu menanyakan, apakah Lycan's Fang Possessed bukanlah monark seperti ayahnya? Beru menjelaskan, meskipun monster itu memiliki energi, namun ia terlalu lemah untuk disebut seorang monark. Tapi, bukan berarti Suho bisa menghadapinya dengan kondisi saat ini. Setelah mendengarnya, Suho merasa itu cukup bagus karena Beru pernah menjelaskan jika sistem akan memberikan bantuan untuk memastikan pertumbuhannya stabil. Karena itu, jika sistem memberikan sebuah quest, maka Suho akan berpotensi untuk menang. Dan yang terpenting, ia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Suho segera mengeluarkan seluruh senjata yang berada dalam inventorinya. Pasukan serigala segera menyerang Lycan's Fang Possessed. Bersamaan dengan itu, Suho bertekad akan mengalahkan monster dengan nama berwarna merah agar ia bisa tumbuh lebih kuat dan lebih cepat. Suho bersiap menghadapi Lycan's Fang Possessed dengan menggunakan skill Ruler's Authority. Beru berkomentar, Suho telah mengalami ujian dan waktu yang sulit, namun dia tidak pernah melarikan diri. Walaupun dalam wujudnya yang masih lemah, Beru bisa melihat sosok monark dalam tubuh Suho. Wujud sejati dari makhluk itu adalah sebuah pedang. Jika Suho menebas tangannya dan memisahkannya dari inangnya, maka dia tidak akan bisa lagi bergerak. Para pasukan serigala pun kembali menyerang Lycan's Fang Possessed. Melihat itu, Suho pun baru mengerti jika pasukannya benar-benar kembali bangkit setelah ia mengalirkan mananya pada mereka. Beru menyebut jika ia sebagai Shadow Soldier pada dasarnya berwujud astral. Selama Suho memiliki mana, maka pasukannya akan selalu bangkit lagi. Beru dengan semangat menanyakan bagaimana menurut Suho soal kekuatan dari Shadow Soldier. Tapi para pasukan serigala kembali lenyap setelah terkena tebasan dari Lycan's Fang Possessed. Melihat hal itu, dengan wajah datar, Suho bertanya pada Beru, apakah hanya segitu saja kekuatan dari Shadow Soldier? Beru hanya bisa menjawab, itu karena mana Suho masih lemah. Kemudian, Suho terkejut mendengar Lycan's Fang Possessed yang berbicara padanya. Bagaimana bisa makhluk rendahan seperti Suho bisa menggunakan kekuatan Shadow Monarch? Beru menjadi kesal karena musuhnya telah memanggil darah dari Shadow Monarch sebagai makhluk rendahan. Mengetahui jika Suho adalah keturunan dari Shadow Monarch, Lycan's Fang Possessed pun mulai emosi karena Monarch adalah musuh dari Fang. Belati yang dilemparkan Suho dengan mudah ditangkis oleh Lycan's Fang Possessed. Dengan ekspresi yang mengerikan minasan, dengan santai Suho bertanya, apakah mereka akan memulai pertarungan eksplorasi? Suho lalu melemparkan senjatanya ke arah Lycan's Fang Possessed menggunakan skill Ruler's Authority. Namun Lycan's Fang Possessed dengan kecepatannya mampu menghindari dan menghancurkan senjata. Melihat itu, Suho pun mengakui jika monster dengan nama merah memanglah hebat karena bisa menghindari semua serangannya. Suho kemudian mengendalikan seluruh senjatanya untuk menyerang Lycan's Fang Possessed. Tapi tanpa diduga, Lycan's Fang Possessed dengan penuh amarah menunjukkan kemampuannya dalam menghindari serangan beruntun Suho. Beru mengetahui jika itu adalah bakat Ruler's Authority yang Suho tunjukkan saat masih kecil. Tapi saat ini, satu persatu senjata Suho telah dihancurkan oleh Lycan's Fang Possessed. Suho mulai panik karena serangannya telah dipatahkan. Bersamaan dengan itu, Lycan's Fang Possessed lalu berlari menerjang Suho. Dan sekali lagi, serangannya berhasil menghancurkan senjata milik Suho. Dalam keadaan yang tidak menguntungkan itu, Suho pun segera berlari untuk menghindari serangan Lycan's Fang Possessed. Suho lantas menyadari, satu serangan saja yang mengenainya akan membuatnya tewas. Dan jika ia memperpanjang pertarungannya, maka kesempatan menang akan lepas dari tangannya. Lycan's Fang Possessed berteriak, apakah Suho akan terus kabur seperti pengecut?
Pasti Shadow Monarch juga seorang pengecut yang bersembunyi di balik Shadow Soldier-nya. Mendengar perkataan bajingan itu membuat Suho kesal karena menjelek-jelekan orang tuanya adalah cara yang salah. Namun, meski Lycan's Fang Possess berusaha memprovokasinya, Suho juga tidak yakin akan bisa melawannya. Seandainya ia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan lagi. Suho kemudian mengingat ketika dirinya sedang menanyakan mengapa kekuatan Suho dari saat ia memanjat menara belum kembali. Rupanya kekuatan Suho tersegel saat ia masih kecil, sehingga lebih baik menganggap jika ia mendapatkan kembali bakatnya dari saat itu. Karena jika Suho memiliki kekuatan itu, maka sudah jelas kekuatan Suho lebih dari cukup untuk melawan Itarim. Tapi tempat yang Suho pernah kunjungi itu bukan mimpi atau kenyataan. Itu hanyalah tes untuk melihat apakah Suho bisa mengatasi bakatnya. Karena kekuatan fisiknya akan menghilang setelah Suho berhasil dalam tes ataupun tidak. Suho pun menyimpulkan berarti itu hanya sebuah game. Namun Beru menjawab jika pengalamannya di menara bukannya tidak berguna. Suho harus mengingat perasaan dan semangat bertarungnya. Pada saat ini, Suho masih jelas mengingat perasaannya saat itu. Di menara, sebagian besar Suho bertarung dengan tinjunya. Jika saja ia memiliki gauntlet seperti itu. Di saat Suho yang terus menghindari serangan Lycan's Fang Possess, ia pun menyadari jika Shadow Soldier memiliki wujud astral dan bisa terus bangkit selama Suho memiliki mana. Dan setelah Suho lama berpikir, ia rupanya bisa mengubah wujud Beru sesuai keinginannya. Suho lalu kembali membangkitkan para serigala. Lycan's Fang Possess lalu berkata bahwa trik itu tidak akan bekerja untuk melawannya, karena ia akan lebih dulu menghancurkan Suho. Lycan's Fang Possess pun bersiap menebas Suho dengan seluruh kekuatannya. Bersamaan dengan itu, dua serigala perlahan-lahan berubah wujud menjadi sebuah gauntlet sesuai dengan yang diperintahkan Suho. Di saat Lycan's Fang Possess menyerang Suho, sebuah benturan energi dari keduanya membuat area di sekitar menjadi hancur. Lycan's Fang Possess tampak puas dengan serangannya. Namun setelah kepulan asap menghilang, ia terkejut melihat Suho mampu menahan serangannya menggunakan senjata gauntlet Stealth Fang Lycan. Suho ternyata telah berhasil mengaktifkan skill Shadow Steel Fang Lycan level 1. Perubahan wujud gauntlet. Bersamaan dengan itu, skill Shadow Extraction telah naik ke level 2, yaitu perubahan wujud yang memerlukan Shadow Authority dan tidak perlu memakai mana, di mana Suho dapat secara acak mengubah wujud Shadow Soldier-nya. Dan dengan hal itu, Suho merasa jika pertarungan tangan kosong akan jauh lebih mudah. Suho akhirnya melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah Lycan's Fang Possess yang berusaha menahannya dengan pedangnya. Beru tampak kagum dengan Suho yang bisa mengubah Shadow Soldier menjadi senjatanya. Dahulu, Shadow Monarch melampaui level tanpa batas dan berdiri pada posisi untuk dengan bebas mengendalikan bayangan. Tapi Monarch muda baru mempelajari Shadow Authority seperti ada di level larva semut yang baru menetas. Namun, ia bisa mempelajari level selanjutnya dari Shadow Authority tanpa ada yang mengajarinya. Kemampuan bertarung yang Suho tunjukkan sejauh ini, bakatnya untuk Ruler's Authority, dan bahkan kini Suho bisa menggunakan Shadow Authority. Beru menganggap Suho sebagai sebuah keajaiban. Kombinasi serangan Suho membuat Lycan's Fang Possess menjadi kewalahan. Ia pun terkena pukulan yang sangat cepat dari Suho hingga membuat Lycan's Fang Possess terhempas hingga menghancurkan dinding goa. Lycan's Fang Possess tampak semakin marah. Ia lalu berteriak, namun Suho segera melompat dengan cepat dan mengendalikan semua senjata yang tersisa untuk menyerang Lycan's Fang Possess. Serangan cepat Suho berhasil menebas lengan Lycan's Fang Possess. Nah, minasan, apakah Lycan's Fang Possess benar-benar berhasil dikalahkan oleh Suho? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.